Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman semua. Di pertemuan kali ini, di pertemuan 13, kita akan bahas tentang korelasi dan regresi. Oke, langsung aja lah ya. Nah, nanti saya seperti biasa akan coba praktikkan cara di statisnya, cara cepatnya itu di web statis.com. Kalau cara manual itu agak lama gitu ya, bahkan menguras waktu dan tenaga. Nah, langsung aja kita ngomongin apa sih itu korelasi gitu ya. Korelasi ini ya sederhananya hubungan antara apa? Antara dua variabel. Jadi ada dua variabel, nah nanti dia punya hubungannya apa? Nah, bisa hubungannya sebab akibat atau hubungannya yang lain gitu ya. Itu intinya dia punya hubungan korelasi. Nah, misalkan variabel variabel olahraga dan sehat. Nah, itu hubungannya apa tuh? Berarti ketika kita olahraga, kita akan menjadi sehat. Apakah selalu seperti itu? Nah, kita bahas di korelasi ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada koefisien korelasi linier. Jadi untuk satuan ukurnya gitu ya. Satuan ukur untuk menentukan hubungan itu dinotasikan sebagai R ya. Nah, jadi seberapa kuat sih hubungannya antara dua variabel ini? Nanti tergantung nilai R-nya ini, nilai koefisiennya. Nah, ini ada salah satu, ada banyak contoh ya, banyak contoh dari nilai R dan nanti bentuk scatter apa nih bentuk ini salah satu grafik juga ya. Nah, kemudian scatter plot ya ini ya. Nah, nanti kita apa namanya cari tahu nilai R-nya ini berapa ya, nilai R-nya berapa. Semakin dia nilai R-nya mendekati 1 ya, 1 atau min 1, berarti dia perfect. Nah, nanti di grafik ininya ya, di scatter plotnya dia akan membentuk garis lurus. Artinya titik-titik ini sebenarnya data gitu ya. Yang titik-titik ini itu sebenarnya data. Nah, kalau dia semakin rapat, bahkan sampai membentuk garis lurus, berarti dia punya hubungan yang perfect ya. Perfect itu artinya sempurna, hubungannya itu sangat-sangat kuat lah ya. Berbeda dengan kalau misalkan dia seperti ini, dia tetap masih dalam bentuk bentuknya seperti garis gitu ya, cuma titik-titiknya ini tersebar dalam dalam ruang gitu ya, dalam ruang yang lebar. Nah, ini berarti dia positif ya korelasinya kalau naik, kalau turun dia negatif. Berarti semakin kecil maka akan semakin menyebar itu nilai R-nya. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Jadi untuk scatter plot ini nantinya akan menggambarkan seberapa kuat gitu ya dua variabel ini punya hubungan gitu. Jadi semakin renggang dia akan semakin tidak punya hubungan, dan semakin rapat bahkan sampai membentuk garis ya, garis lurus seperti ini, dia akan memiliki korelasi yang tinggi gitu. Nah, entah itu negatif atau positif gitu ya. Nah, kalau positif berarti dia arahnya ke atas sana ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu X yang horizontal, ini sumbu Y-nya. Jadi ini variabel X dan variabel Y gitu ya. Hubungannya itu seperti apa. Dan titik-titik ini merepresentasikan data gitu, data di X dan Y gitu ya. Nah, ini kalau nggak ada korelasi, ini kayak kesebar nggak jelas gitu ya. Nggak membentuk garis ya. Kalau ini kan, kalau yang contoh ini ya, dia walaupun tersebar tapi dia masih dalam area garis lurus gitu ya, ke sana, ke arah atas. Bahkan ini pun juga ke bawah gitu, garis lurus. Tapi kalau ini ya dia nggak ada korelasi. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah, ini sumbu X. Nah, ini dia tersebar gitu ya, nggak jelas, nggak ada bentuknya. Berarti dia nggak punya korelasi atau R-nya sama dengan 0. Nah, ini non-linear relationship ya. Ada kalanya dia tidak membentuk linear ya. Linear ini garis lurus, tapi ada kalanya dia tidak membentuk linear. Contohnya membentuk seperti parabola ya. Nah, ya. Ini contoh dari korelasi ya. Jadi scatter plot ini untuk menggambarkan seberapa sih
variabel itu punya korelasi. Nah, terus gimana cara kita ngukurnya gitu ya, ngukur untuk korelasi ini. Nah, yang akan kita bahas di sini tuh korelasi linier gitu ya. Jadi bukan kuadrat ya nanti ya untuk kan ada yang linier, ada yang kuadrat gitu. Nanti R-nya ini adalah R yang biasa. Linier ini berarti garisnya nanti garis lurus seperti ini. Jadi garis lurus ya. Nanti akan korelasinya akan membentuk garis lurus, itu yang dimaksud dengan linier sebenarnya. Nah, syaratnya apa? Nah, syaratnya itu ya dia harus punya apa? Ya, sampel datanya tuh harus simple random ya. Ini udah jadi makanan sehari-hari kita di statistika ini. Kalau setiap sampel ya itu yang bagus adalah yang simple random gitu. Kemudian dari data kuantitatif ya, kuantitatif berarti yang berupa angka gitu ya. Jadi X dan Y-nya nanti datanya itu berupa angka. Jadi bukan kualitatif yang misalnya bagus, baik, buruk, jelek, bukan ya, tapi berupa angka dia. Nah, terus uji visual scatter plot. Nah, harus menunjukkan perkiraan bahwa pola data mendekati garis lurus. Nah, ini garis lurus yang dimaksud ini lah yang merepresentasikan dari linear ini gitu. Jadi kalau dia nggak garis lurus berarti bukan linear berarti kan, gitu aja. Jadi kita uji visual scatter plot dan dia harus membentuk mendekati garis lurus ya. Entah itu korelasinya nanti akan perfect, ya perfect ataupun enggak, bahkan lebih renggang, tapi tetap menggambarkan garis lurus gitu. Nah, kemudian untuk rumusnya, untuk rumusnya ini nanti ya kalian coba masukkan saja gitu ya. Ada dua rumus sebenarnya. Rumus yang menggunakan perhitungan biasa, nah nanti ketemu variabel-variabelnya nanti saya kasih tahu tabel-tabelnya lah ya. Nah, ada yang rumus yang menggunakan dia perhitungan z-score. Jadi kita nyari z-score-nya dulu, nah kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ini kalau pakai z-score, ini kalau pakai perhitungan biasa gitu. Dengan n ini adalah jumlah data, sigma x adalah jumlah semua nilai x dan sigma-nya adalah jumlah semua nilai y. Nah, di sini ada x kuadrat, berarti data x-nya harus kita kuadratkan dulu. Terus y kuadrat, berarti harus dikuadratkan dulu, gitu ya. Nah, ini sifat-sifat koefisien korelasi linier. Ya, artinya dia diantara minus 1 sampai 1. Jadi kalau minus 1 dia negatif, berarti korelasinya negatif perfect. Kalau 1 dia positif perfect. Nah, kalau diantaranya ya dia bisa membentuk yang tadi ada di gambar gitu ya. Nah, kalau 0 berarti dia nggak punya korelasi gitu. Jadi antara minus 1 sampai 1. Nah, kemudian jika nilai variabel X Y diubah menjadi satuan lain, nilai R tidak berubah. Artinya ya kalau korelasinya sama gitu, mau diubah angka berapapun ya tetap sama gitu, R-nya nggak akan berubah gitu ya maksudnya. Nah, kemudian jika posisi X dan Y dibalik, nilai R tidak berubah ya sama aja. Kalau misalkan X-nya adalah ukuran sepatu misalkan, Y-nya adalah ukuran baju misalkan gitu ya. Kan ukuran sepatu ada 40, 42, 43 misalkan gitu. Ukuran baju misalkan ada L, M, XS, ya XL segala macam. Nah, itu mau dibalik yang sepatunya X ataupun sepatunya Y itu sama aja. Mau sepatu X terus bajunya Y ataupun sepatunya Y bajunya X itu mau dibalik-balik berapapun ya, mau dibalik-balik kayak gimana ya tetap yang namanya R ini nggak akan berubah gitu ya. Nah, kemudian R hanya mengukur besaran hubungan linear. R sangat sensitif terhadap outlier. Nah, outlier di sini kan kita udah belajar outlier ya. Outlier ini artinya adalah data yang nggak wajar gitu. Jadi kayak misalkan dalam sebuah kelas itu ya rata-ratanya maksudnya kebanyakan anak tuh ukuran sepatunya misalkan 40-an lah ya. Nah, ini ada anak yang ukuran sepatunya misalkan 70 gitu. Itu kan nggak wajar. Nah, untuk outlier ini kalau kita temukan gitu, itu kalau kita temukan dalam data ini, kita hilangkan dulu ya. Kita hilangkan supaya apa? Supaya koefisien ini ya akurat gitu. Karena R ininya ini sangat sensitif terhadap outlier. Jadi sekali ada outlier, misalkan kebanyakan data itu 40, 43, 39, 38 kisaran itu ya. Terus ada data yang 70 misalkan. Itu kan akan mempengaruhi koefisien gitu. Karena sensitif banget ini yang namanya koefisien linier gitu, korelasi. Nah, ini ada soal gitu. Nah, sekarang kita ke soal ya. Jadi contoh soalnya ini diketahui ada data ukuran sepatu sekian.
Nah, jadi ini kita mau ngasih tahu ya. Kita mau mencari tahu ukuran sepatu dan tinggi badan ini hubungannya tuh seperti apa. Nah, ini ada data ukuran sepatu, centimeter, tinggi badan centimeter juga. Nah, tentukan nilai R. Nah, ini kalau pakai cara manual, kita bikin tabel dulu. Ada tabel X, ada tabel Y, X kuadrat, Y kuadrat, sama XY. Nah, ini ya. Nah, nanti kita kalikan ya. Kita kalikan. Sini ketemu nih, kita masukkan rumus ya. N-nya berapa nih jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. R-nya 5, ini 5. Terus sigma X-nya berapa? Sigma X-nya berarti yang ini nih. Nah, ini 26, 649, 26, 649 dikurangi ya. Dikurangi berapa? Sigma X kuadrat ini 4523. Mana tadi? Bentar. Nah, ini ya. Sigma X berarti yang ini ya 150,2. Terus sigma Y 886 kita masukin, dan yang penyebutnya juga sama ya, tinggal dimasukkan aja ini angkanya. Nanti ketemu hasil R-nya adalah R sama dengan 0,591. Nah, itu cara manualnya gitu ya, cara manual. Nah, kemudian untuk cara keduanya ini kalau kita pakai Z-score ya. Kalau kita pakai Z-score, maka kita cari tahu dulu Z-score-nya berapa. Ini rada muter-muter gitu ya. Ya walaupun sederhana nanti rumusnya. Nah, ini kita cari dulu Z-score-nya. Kalau X-nya 29,7, Z-nya berapa. Ini kan udah pernah kita pelajari ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita cari dulu rata-rata sama standar deviasi ini untuk mencari Z-score. Ya intinya adalah ribet lah ya, untuk cara seperti ini tuh ribet menurut saya gitu. Nah, kita bisa pakai teknologi. Jadi di sini kesimpulan, nah misal koefisien ya, di sini misalkan diketahui koefisien apa nih, significance levelnya adalah 5%. Ini asumsinya ya, misalkan N-nya 5. Nah, R kritisnya plus minus 0,878. Dilihat di tabel 6. Nah, tabel A6 nih saya sajikan di bawah ya. Jadi kalau koefisien lagi apa, significance levelnya itu 0,05 dan datanya itu berapa tadi, 4 apa 5 tadi, 5 ya kalau nggak salah. Nah, ini akan 0,878 gitu ya. Nah, datanya 5 ya. Nah, nanti berarti untuk apanya nih, Z kritisnya ya, critical value. Nah, itu ya. Nah, kalau kita pakai cara sadis, kita bisa langsung ketemu semuanya gitu. Nah, kita coba nih. Mana tadi soalnya? Nah, ini ya. Nah, ini bisa pakai cara Excel juga. Untuk cari tahu koefisien korelasinya bisa pakai cara Excel. Nah, ini ya. Korelasi ya, klik tulis korel, terus diblok aja nanti ininya, datanya. Nah, kalau pakai cara sadis ya kita masukkan datanya juga gitu ya, analisis, terus ke correlation and regression. Nah, habis itu kita masukkan datanya dulu ya. Ini klik Google Sample Editor. Nah, kita masukkan datanya. Ini saya clear dulu, ini perhitungan yang lain itu ya. Oke. Nah, kita masukkan datanya 29,7, terus 29,7 juga, 31,4, 27,6. Ada yang kurang nih. 31,8 dulu. 31,8, 27,6. Nah, ini untuk X-nya misalkan. Untuk ukuran sepatu tuh X-nya. Nah, untuk tinggi badannya misalkan Y-nya gitu ya. Berarti 175,3, 177,8, terus ada 185,4, 175,3, sama 172,7. Kita cek ya. 9,7 sama ya. Nah, kita cek jangan sampai salah angkanya. Kalau salah ya nanti hasilnya beda. Nah, ini ya sama. Nah, sekarang kita ini ya pilih nih. Kita pilih ini 1. Nah, yang ini 2, kolom yang kedua. Nah, ini significance levelnya 0,05, 5% ya. Kita evaluate. Nanti ketemu ya.
ketemu hasilnya adalah ya, ukuran sampelnya 5. Ya, nanti yang dipakai paling data ini sih yang dipakai sih. Nah, data inilah yang dipakai gitu ya. Nah, ini P value ini bisa kita tentukan untuk hipotesisnya nanti ya, kesimpulannya seperti apa. Ini sama ya, koefisien korelasinya 0,591. Ini ya 0,591. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyimpulkannya gitu. Cara kita menyimpulkan ini, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan ini ada teorinya ya, kalian bisa hafal. Mana ya? Oh, di sini nggak ditulis ya. Nah, sebenarnya nggak ditulis deh. Oke, saya ucapkan aja lah ya. Nah ini. Jadi untuk hipotesisnya ya, untuk hipotesisnya nanti kita tulis kalau H0-nya itu ya dia sama dengan 0. Tapi kalau H1-nya akan tidak sama dengan. Maksudnya apa? Kalau H0 berarti dia punya hubungan linier. Gampangnya gitulah ya. Kalau H1 dia tidak punya hubungan linier. Itu untuk hipotesisnya. Gitu ya. Jadi H0 ini untuk hubungan linier, bahwa dia itu punya hubungan linier. Sorry. Kebalik ya, kebalik. Nah, untuk H0, ini di sini ada nih. Untuk H0 jadi untuk H0 koefisien korelasinya, oh ya tadi kan kalau 0 kan ini ya, tidak ada korelasi ya. Scatter plotnya kan berantakan kalau 0 gitu korelasinya. Balik ya tadi saya ngomong ya. Nah, kalau H0-nya itu korelasi ya, koefisien korelasi itu sama dengan 0, maka dia nggak ada korelasi. Dia nggak punya korelasi. Itu kalau scatter plotnya tuh yang berantakan tadi ya. Nah, ini kalau 0 nih. Bentar. Nah, ini nih. Ini kalau korelasinya tuh 0, artinya dia berantakan, nanti nggak ada hubungan linear segala macam gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti korelasinya hasilnya adalah bukan 0 ya, tidak 0, tidak sama dengan 0, maka mana tadi? Hilang. Nah, maka dia ada korelasi linier. Nah, itu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menguji statistiknya? Ya bisa dengan menggunakan P-value ya. P-value. Ini kalau P-value nanti ngitung pakai rumus, tapi kalau dipakai statis kita udah tahu ya. Ini sama kayak pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kalau P-value-nya kurang dari sama dengan 0, maka dia menolak H0. Nah, di sini P-value-nya berapa nih? 0,2 ya, 0,29. Nah, significance levelnya berapa? 0,05. 5% yang ini 20%. Berarti kan lebih tinggi ya. Nah, ini kebalik nih. Ini lambangnya kebalik nih. Harusnya gini ya. Ini salah nih ya. Salah tipe nih, tipe. Nah, ini tipe ya. Harusnya ini lebih besar lah ya, lebih besar nih. Logonya seperti ini. Nah, kalau lebih besar dia akan fail to reject H0. Itu ya. Itu ya. Jadi saya ulangi ya. Tadi untuk yang ini ya. Ini di penulisannya tipe ya. Harusnya itu lebih besar ya. Kalau lebih besar dia fail to reject H0. Berarti kalau fail to reject H0 berarti kan gagal menolak H0 ya. H0-nya ini kan tidak ada korelasi. Berarti menolak. Berarti kalau menolak berarti menerima H1. H1-nya adalah ada korelasinya. Oh, berarti jawabannya antara tinggi badan dan ukuran sepatu dia punya korelasi sebenarnya. Gitu ya. Dia punya korelasi seperti itu. Dibuktikan dengan apa? Nah, ini korelasinya dia punya nilai ya. Dia punya nilai 0,591. Nah, itu ya. Nah, nanti ketemu critical R-nya. Ini critical R-nya yang ada di tabel ya, plus minus 0,87. Ini untuk menentukan
grafiknya sebenarnya untuk ini kan tutel ya. Tutel ini berarti kan 2 ekor, dia punya 2 ekor karena plus minus ya. Nah, itu ya. Nah, jadi itu dia penjelasan apa? Penjelasan untuk ini ya. Untuk apa tadi? Koefisien korelasi. Oke. Nah, sekarang kita mencoba menginterpretasikan apa sih yang dimaksud dengan ini gitu ya. Kita ini sebenarnya lagi ngapain sih, ya kan? Nah, jadi kita harus menjelaskan interpretasi dari R ini. Ya, termasuk juga nanti hubungannya itu seperti apa gitu ya dengan bentuk kalimat. Nah, kita menjelaskan itu. Nah, di sini misal ini ada contoh soal lagi ya. R kuadrat adalah proporsi variasi Y yang dijelaskan oleh hubungan linear antara X dan Y. Ini contoh misalkan harga pizza. Harga pizza ini X ya. Y ini harga tiket kereta. Nah, dia punya korelasi 0,988 gitu. Jadi misalkan kalau harga pizzanya naik, misalkan akan menyebabkan harga kereta naik, yaitu misalkan salah satu contoh korelasi aja lah ya, gitu ya. Nah, tergantung nanti korelasinya negatif atau positif. Kalau positif berarti ini kan positif, berarti kalau harga pizzanya naik, harga tiketnya naik juga gitu. Itu seperti itu. Nah, kalau kita menentukan proporsi variasi Y, kita tinggal kalikan aja ini ya. R kuadrat, nah nanti ketemu 0,976. Nah, ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah 97,6 variasi harga tiket kereta dapat dijelaskan oleh hubungan antara harga pizza dan harga tiket kereta. Jadi variasi harga tiket kereta ya 97,6%-nya, entah itu variasinya ada yang mahal, murah segala macam gitu ya. Itu dapat dijelaskan dari hubungan linear nanti. Jadi hubungan linearnya kan nanti terbentuk scatter plot yang seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan harga tiketnya sekian, untuk harga tiket harga pizza misalkan, maka harga tiket berarti di sini harga tiket kereta. Nah, kalau harga pizzanya sekian, nah maka ketemu harga pizzanya sekian. Nanti ketemu nih menimbulkan banyak titik-titik ya, kayak titik-titik di sini, hubungan-hubungan gitu ya. Itu namanya scatter plot. Ya. Nanti kalau soal sebelumnya kan tadi kan ukuran sepatu sama tinggi badan gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat scatter plotnya seperti ini ya nanti ya. Nah, jadi ada 4 data. Kalau 4 data mah 5 data ya, 5 data mah simple ya. Nah, ini ya. Ini hubungannya. Nah, jadi gimana nih? Agak tersebar ya, ini jauh banget nih tersebarnya gitu. Nah, ini titik-titiknya. Nah, itu ya. Sini yang paling rendah. Ini 170 berapa nih kira-kira? Ya, sekian lah ya, 172,7. 172,7 ya. Maka ukuran sepatunya 27,6. Kan kayak gini ya cara bacanya. Terus untuk yang tertinggi nih, ini 185 ya. Maka 31,4. 1,4 kan di sini ya kira-kira ya. Nah, di sini kira-kira. Nah, kemudian 31,8 di sini nih, dia berarti sekitar 175-an lah ya. Nah, di sini. Itu yang namanya scatter plot ya. Nanti ditentukan. Nah, ini kalau misalkan linear gitu, perfect, misalkan perfect linear, maka titik-titik ini akan ada di garis nih, akan ada di garis lurus ini linear ini, gitu ya. Nah, ini di sini kita akan tahu apa namanya? Korelasi dari dua variabel, gitu ya. Nah, kemudian ini apa nih? Ini kesalahan umum dalam menafsirkan hasil korelasi. Jadi ada causation. Nah, ini intinya hubungan sebab akibat lah, kausalitas gitu ya. Jadi korelasi ini tidak mencerminkan hubungan sebab akibat. Average nilai rata-rata menekan variasi individu sehingga meningkatkan nilai koefisien korelasi dan linearity. Ada kemungkinan terdapat hubungan antara X dan Y meskipun tidak ada korelasi linear. Ini kesalahan umum ya dalam menafsirkan. Ini dibaca aja lah teoritis nih. Ya, ini saya ajarkan nanti perhitungannya aja gitu.
Kemudian kenapa nih? Oh, ini kalau kita ini ya menentukan hipotesisnya dengan critical value method ya. Jadi kalau misalkan ini mutlak ya, nilai mutlak dari R-nya lebih besar dari critical value, maka dia reject H0. Nah, apakah ini reject H0? Nah, kita lihat nilai koefisiennya mana nih? 0,591 ya kan? Nah, di sini berarti dia lebih apa nih? Dengan critical value-nya 0,8 ya. 0,8 plus minus. Atau kalau digambarkan nanti dia ada di, bentar kayaknya ada gambarnya deh. Nah ini. Sini ya. Nah. Berarti di sini kalau seperti ini kesimpulannya bentar. Kalau di sini berarti kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah fail to reject H0. Loh, tadi value kesimpulannya gimana? Sebentar. Kalau pakai yang value ini gimana tadi? Mana ya tulisannya tadi kan? Hilang. Oh iya, lebih besar ya. Sorry. Ini kan lebih besar ya. Ini kan tipe ya, lebih besar nih. Lebih besar berarti fail to reject H0. Oh iya, gagal untuk menolak H0. Saya tadi salah nafsir ya. Fail to reject H0 ini berarti kan dia menerima H0 ya. Berarti dia menerima H0. Kalau menerima H0 berarti dia tidak punya korelasi. Ya, ini ya. Tidak ada korelasi linear gitu ya. Ini kalau bisa kita lihat nih agak tersebar gitu ya. Untuk ininya tuh tersebar. Nah, jadi tadi ada yang perlu saya ralat ya. Saya tadi salah menafsirkan ini datanya. Ini yang penting ya, jangan sampai salah menafsirkan data. Jadi kita lihat nih, ini kan lebih besar ya, lebih besar. Kalau p-value-nya lebih besar dari significance level, ini kan p-value-nya kan 29% ya, significance levelnya 5%, maka dia fail to reject, berarti dia menerima H0. H0-nya ini apa? Ya dia tidak punya korelasi, berarti tidak punya korelasi. Nah, setelah kita cek pakai traditional method dengan cara yang lain ya, kita menentukan hipotesis dengan cara yang lain, maka sama juga. Di sini R-nya berapa nih? R-nya 0,5 ya. R-nya 0,5. Lebih kecil apa lebih besar dari critical value? Oh, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti fail to reject H0. Berarti menerima. Ini harus sama ya. Makanya tadi saya bingung ya, kenapa kok beda? Ternyata saya salah tafsir di sini tadi. Gitu ya. Itu untuk penjelasan terkait dengan korelasi. Nah, gitu ya. Oke, nah selanjutnya saya akan bahas terkait dengan regresi. Nah, kalau kita ada korelasi, ada regresi. Hubungannya apa korelasi sama regresi? Jadi simpelnya nih regresi itu hanya sebuah tools untuk menentukan korelasi sebenarnya. Makanya nanti dinotasikan dengan variabel persamaan linear variabel ya ini ya. Y sama dengan B0 ini nanti perpotongan plus B1 ini slope-nya kurang kemiringan atau gradien. Ini kan sebenarnya yang kita pelajari di matematika ya sebenarnya ya. Yang mirip-mirip Y sama dengan MX plus C ya. Ini persamaan linearnya persis ya. Persamaan linear sama aja di matematika manapun juga sama. Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau di sini Y sama dengan B1X plus B0 gitu ya. Dengan B0 adalah Y intercept, kemudian B1-nya mana tadi? Slope-nya ya. Di sini kalau kita pakai stadis, kita udah ketahuan ya. Di sini regresinya kan rumusnya kan Y sama dengan B0 plus B1X ya. Nah, ini di sini kita ketemu Y intercept-nya atau B0-nya kita ketemu 125,40733. Kemudian untuk slope-nya itu 1,72745. Nah, maka dari itu nanti persamaannya kita bisa nulis. Nah, untuk yang soal ukuran baju dan tadi apa?
ukuran sepatu dan tinggi badan, berarti punya persamaan Y sama dengan 125 sekian 407 ditambah dengan 1,727 X gini lah ya. Nah, kalau misalkan kita mau nyari kalau ukuran sepatunya 50 misalkan, tinggi badannya berapa? Ya tinggal kalian masukin aja X-nya ini 50. Nanti ketemu tinggi badannya berapa. Seperti itu. Itu cara mencari korelasi. Nah, ini nggak penting ya. Ini rumus-rumus sama aja lah ya. Ya ini kalau pakai rumus manual pengen tahu caranya ya caranya kayak gitu ya. Bisa dilihat di rumusnya gitu. Nah, ini sama ya hasilnya ya. Nah, ini contoh soal dengan menggunakan data yang sama seperti sebelumnya. Berarti yang ukuran sepatu dan tinggi badan. B1-nya berapa? 1,727. Ini kita udah ketemu nih slope B1-nya. Ini ya, 1,727. Kemudian untuk B0-nya 125,407. Ini juga sama, 125,407. Jadi udah ketemu semua. Nah, sekarang kita ngebahas tentang residual. Jadi residual ini juga menentukan nilai dari persamaan ya. Nilai dari persamaan yang kita bikin ya. Kalau residual nilainya itu kecil, maka persamaan regresinya ini bagus. Artinya apa yang kita amati akan sesuai dengan kenyataannya gitu. Maksudnya apa yang kita prediksi sesuai dengan kenyataan. Maksudnya gitu lah ya. Jadi nggak akan beda jauh. Semakin kecil residual value-nya. Jadi residual value ini sebenarnya apa gitu? Sebenarnya perbedaan antara nilai Y yang diamati dan nilai Y yang diprediksi. Ya. Jadi yang diamati itu yang benar-benar observasi itu berapa? Kemudian ada nilai yang Y yang kita prediksi. Nah, kalau ada selisihnya, maka dia ada yang namanya residual. Seperti itu ya. Nah, misalkan Y aktualnya nih. Y aktualnya adalah 30. Nah, Y prediksinya itu kita menggunakan persamaan regresi 10 plus 1,5X ya. Apabila X sama dengan 10, tentukan residualnya. Nah, X kita masukkan 10. Berarti 15. 15 tambah 10 berapa? 25. Berarti ada residual ya. Prediksinya tuh ketemu 25, sedangkan aktualnya adalah 30. Prediksi ini kita menggunakan persamaan regresinya ya. Nah, maka ketemu residualnya 5. Nah, semakin kecil residual, maka persamaan yang kita bikin, persamaan regresinya, akan merepresentasikan nilai yang sebenarnya. Jadi kalau residual value-nya 0, berarti bagus, udah tepat gitu ya. Udah tepat antara prediksi dan aktual. Tapi kalau residual value-nya melenceng banyak banget ya, ya maka dia nggak tepat gitu ya. Nah, ini ada salah satu ya banyak contoh dari ini ya residual value residual apa scatter plot dari residual ya dari residual ini juga sama ya ini residual plotnya seperti ini. Nah ini ya ini residualnya banyak nih. Yang ini jauh banget ya, yang ini jauh banget, yang ini rada deket ya. Nah, ini 0, ini minus, ini plus. Jadi semakin mendekati garis lurus ini ya, semakin mendekati garis lurus, maka dia semakin bagus persamaannya. Dan semakin jauh berarti dia semakin melenceng. Nah, artinya prediksi kita tidak akurat lah ya. Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian ini apa nih? Residual plot yang memiliki pola tertentu bukan model yang bagus. Oh, betul. Jadi kalau dia punya pola, bisa kelihatan polanya ini ya. Nah, ini kalau berdasarkan scatter plotnya ya. Ini dia berarti bisa dikatakan bukan model yang bagus. Tapi kalau ini ya tersebar, artinya random gitu ya. Untuk residual value itu random. Maka memiliki model yang bagus. Gitu ya. Selain dengan nilai, bisa dengan residual plotnya dia. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang
tentang apa nih? Standar error ya, standar error of estimate dan prediction interval. Oke. Sini ada nggak? Nggak ada kayaknya. Ini beda lagi apa gimana sih? Oh. Inilah standar error. Ini kalau kita masukkan rumusnya nanti akan ketemu juga 4,5 ini ya, 4,53 ini. Nanti untuk standar apa sih? Intervalnya ya kita cari ya sama aja ya, sama aja. Di sini kebetulan nggak ada ya. Di statistiknya nggak ada intervalnya ya. Kebetulan. Oke, ya bisa dicarilah dengan cara manual gitu. Oke. Di sini freedomnya degree of freedom n-2 rumusnya ya. Rumusnya berarti n-2 datanya kan 5 ya, dikurangi 2 ini degree of freedomnya 3 sama ya. Gitu ya. Nah, itulah penjelasan terkait dengan tadi ya, terkait dengan korelasi, regresi ya. Itu yang residual atau 3 hal itu yang menjadi pokok bahasan kali ini. Nah, selain itu ada juga kita bahas tentang rank correlation. Nah, ini untuk apa? Data yang dibuat dalam bentuk peringkat, kemudian mengukur hubungan antara dua variabel. Jadi bentuknya tuh bentuknya peringkat ya. Jadi dia punya korelasi tapi peringkat. Nah, peringkat berapa nih? Nah, ini kalau cara manualnya, ya ini sama ya. Sama, ini untuk hipotesisnya sama. Kalau sama dengan 0, maka dia tidak ada korelasi untuk H0-nya. Kalau tidak sama dengan 0, maka ada korelasi seperti itu. Ini untuk H0 dan H1-nya. Nanti kita lihat apakah dia reject H0 atau fail to reject H0. Kemudian untuk uji statistiknya bisa kita cari ini apa nih? Perbedaan rank untuk dua nilai apabila ada ikatan antara. Maksudnya gimana? Ya nanti kita coba untuk praktek di ininya aja langsung deh ya. Kemudian critical value. Kalau lebih dari 30 pakai rumus ini. Kalau kurang dari 30 sekian. Nah, ini yang penting yang ini sebenarnya. Ini ya, membuat keputusan. Kalau misalkan korelasinya berada di antara critical value, maka dia fail to reject, gagal menolak, berarti dia menerima H0. Berarti nggak ada korelasi dia. Nah, kalau misalkan berada dalam critical value, berarti dia reject H0, berarti ada korelasi. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja deh. Ini ada contoh soal, ya. Nah, ini nanti kalian cari untuk overall quality-nya, ini diurutkan ya, 55, 63. Kemudian ini ranking 1, 2, 3, ini kita urutkan juga rankingnya. Kemudian selectivity rank, nah, ini ranknya itu ada 8, 6, 7, 3. Ini kan kebetulan beda ya, 55 yang diketahui itu selectivity ranknya 8. Berarti kan ada selisih ya. Nah ini yang dimaksud dengan ini ya maksudnya. Jadi ini ada ikatan antar rank. Kemudian di sini kalau nggak ada ikatan antar rank. Nah, kalau yang ini berarti pakai yang mana nih? Kalau ini berarti pakai yang ini ya, bisa kita cari ya perbedaan rank untuk dua nilai. Pakai rumus manualnya yang atas ya. Ini ya. Karena dia nggak punya ikatan ranknya ya. Dicari D-nya, selisihnya. Ya, dan seterusnya nanti kita kerjain ini. Terus ketemu nanti hasilnya adalah minus 0,857. Kemudian nanti critical value-nya plus 0,738. Ini lihat di tabel ya, yang ada di lampiran bab ini ya. Nah, ini nanti nilainya di mana nih? Nilainya di sini. Dia ada di critical region ya. Ibarat kata critical region-nya berarti dia reject H0. Kalau reject H0 berarti dia menerima H1. Kalau menerima H1 berarti dia punya korelasi. Ada korelasi antara overall quality score dengan selectivity rank. Ada hubungan yang signifikan antara overall quality dan semakin tinggi ranking, semakin sulit masuk ke perguruan tinggi. Negatif dia. Karena nilainya negatif ya, seperti itu.
Seperti itu ya. Nah, kita coba pakai ini statis ya. Ini kalau di sini berarti kita makainya di analisis. Kemudian di mana? Sini. Nah, ini rank correlation. Kita masukkan rank correlation. Nah, nanti kita bikin data dulu. Kita masukkan datanya. Ini ya. Ini misalkan significance levelnya 5% ya. Nah, ini kita clear dulu data yang tadi ya. Kita masukkan data. Nah, kalau yang di studies ini nggak urut juga nggak apa-apa. Yang penting pasangannya sama ya. Berarti kalau 95 sama 2 pasangannya. Kemudian 63 sama 6. Terus 55 sama 8. Terus 90 sama 1. 74 itu 4 ya. 70 itu 3. Terus 69 itu 7. 86 itu 5. Ini. Nah, nanti kita langsung aja ini dipilih ya, ini tabel kolom 1, ini kolom 2. Nanti klik aja. Nanti ketemu hasilnya ya. Sampel size-nya itu 8, korelasi koefisiennya minus 0,857. Kemudian critical value, critical R-nya ya, critical value-nya plus minus 0,73800. Nah, ini kita gambar nanti intervalnya. Nih di sini nih posisinya nih, ada di critical region-nya. Berarti dia akan menolak ya, menolak H0 atau menerima H1. Sehingga artinya dia punya korelasi. Oke, seperti itu ya pertemuan kita. Jadi seribet-ribetnya statistika sebenarnya bisa kita sederhanakan ya rumus-rumus ini. Sebenarnya kalau dalam kondisional seperti ini kita nggak perlu ngafal juga nggak apa-apa gitu. Kita bisa pakai statis ya. Yang penting kita tahu cara input angkanya dan tahu cara menafsirkan datanya. Seperti itu ya. Oke, pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang G-square dan variasi.